Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasa dan dia Bagas. Gue kaget jujur. Langsung. Jadi hari ini gue sama Sasa mau bahas sebuah film yang udah kita waktu itu diundang nobar sama Kemendikbud. Yes. Film yang berjudul Tulang Belulang Tulang. Ini Judul yang catchy. Ya, merupakan judul yang sangat catchy. Tulang Belulang Tulang. Yes. Karena memang film ini tentang pencarian tulangnya tulang kuat gitu. Ini film Batak ya. Yes. Batak banget. Kalau gitu ya udah, teman-teman coba cek ini ada waktu itu keseruan nobarnya seperti apa. Let's get it out. Oke. Tulang Belulang Tulang ini film petualangan keluarga yang sangat personal untuk saya. Jadi dia mempertanyakan kembali apa yang paling penting buat kita waktu kita sudah tulang belulang. Dan semoga kita keluar dari bioskop lebih tahu lagi apa yang paling penting buat hidup kita saat ini sebelum jadi tulang belulang. Kalau buat kami di Adia, kami melihat ini adalah satu proyek yang luar biasa. Dan dari sisi personal definitely karena secara company where we come from adalah dari Sumatera Utara, sehingga ikatan batinnya cukup kencang gitu loh. So secara arti tentunya kita juga pengen memberitahu atau mengasih lihat bahwa ada sisi tradisi, sisi budaya di Sumatera Utara yang masih bagus banget dan harus dipertahankan ya. Gitu loh, dan mengenalkan sebenarnya karena mungkin ini jarang didengar di luar. So it's the personal mission akan seperti itu sih. Kalau dari kami di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, tentu saja kita melihat proyek ini juga promising banget sebagai medium pembelajaran, terutama untuk budaya-budaya lokal supaya bisa lebih dikenal, terutama oleh generasi muda, sehingga ketika film ini, naskah proyek ini di-develop di program Indonesia Film, kita menganggap cerita ini punya salah satu cerita yang kuat untuk dikembangkan, sehingga akhirnya kita bisa mengawal proses sampai development ceritanya, sampai akhirnya bertemu dengan investornya, dan sampai akhirnya sekarang bisa ketemu dengan penontonnya. Dan harapan kami sih film ini karena mengangkat budaya tradisi mengokal Holi yang sebenarnya mungkin untuk generasi saya ke bawah itu udah mulai banyak yang tidak tahu juga ya, sehingga bisa lebih diperkenalkan lagi tradisi dan budaya itu supaya tidak hilang. Ini tuh film yang relate sama secara keluarga pasti orang relate, secara personal pun orang relate gitu, dari anak perempuan, anak laki-laki, ibu, bapak, opung, semua tuh pasti relate dengan perannya masing-masing. Terus untuk anak Gen Z tadi seperti kakak bilang, aku pun dulu nggak tahu Mang Okal Holi itu ngapain sih gitu, tapi akhirnya karena filmnya dibalut dengan senang gitu, bukan sesuatu yang membosankan, bukan sesuatu yang menyeramkan, jadi ya kita jadi banyak mau tahu lagi tradisinya apa sih, tapi tidak menyampingkan esensinya gitu. Jadi bukan cuman mahalnya, kerennya, megahnya, tapi isi dari itu tuh sebenarnya semuanya tentang cinta. Kalau saya balik lagi ke belakang tentang skrip ini, dari awal memang para mentor maupun SC memperdebatkan ini karena memang film ini kaya sekali, tadi sudah saya sampaikan, kaya sekali dengan nilai-nilai kelokalannya. Terus terang aja ini ke Mbak yang skenario, Mbak Atit, ini ngulang lagi. Iya Mbak, mengulang lagi tahun 2021 waktu itu sempat ada perdebatan ya sengit antara 3, 2, 1. Akhirnya jadi berkembar ya, juara kembar ya nomor 3 itu. Jadi ya alhamdulillah hari ini kita bisa nonton bareng, dan harapannya nanti mungkin ada lagi skrip yang bagus yang bisa kita produksi bareng dengan para investor. Dan menurut aku film ini nggak cuman
relate tapi segala aspeknya itu ada, entah itu tentang keluargaan, tentang cinta, tentang kebingungannya anak Gen Z, tentang lucunya, tentang dramanya, itu semua ada di film ini. Dan kalau menurut aku sebagai pemain, aku melihat film ini ketika dipercayain sama Kak Atit, hanya satu kata yang terlintas ketika menjalaninya, itu kekeluargaan. Bahwa tidak salah Kemendikbud memilih film ini karena dari sisi budayanya ada, pendidikannya ada, dan yang terakhir ini film yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia karena at the end seperti kata Samaria, kita bisa mengerti mengenai arti sebuah keluarga dan menikmati hidup bagaimana apa adanya, dan pokoknya sambil berjoget pasti kita menikmati film ini. Terima kasih. Masalahnya saking serunya film ini, semuanya kayaknya enak aja. Nah, tapi ada satu cerita ketika yang scene di mana kami sekeluarga diikat. Jadi itu kan kami ngambil set di Cibubur, di hutan Cibubur. Kami loncat-loncat, dari mulai yang loncat-loncat kena hujan sampai akhirnya saya mengalami bengek, ya kan, asma saya kambuh. Ya kan, saya kambuh tuh ketika capek dan dingin, ya kan? Karena dingin karena kesiram hujan, ya kan? Dan itu continuity, bajunya nggak boleh diganti, ya kan? Nah, akhirnya Samaria bilang, udah kita berhenti aja. Jangan ada apa-apa sama kamu, papi. Enggak, saya bilang, sebentar kasih saya waktu. Ada oksigen nggak? Ada. Semua udah bilang, udah stop aja. Sampai si mami, lu gila ya, nanti ada apa-apa lu, kita semua kita yang repot. Udah. Akhirnya oksigen, saya bilang, saya cuma angkat jempol, oke, lanjutkan, dia bilang. Jadi kita hampir semuanya all out pokoknya untuk film Tulang Belulang Tulang. Ya, aku sebelumnya nggak bisa nyetir, itu fakta. Karena apa? Karena dilarang sama mama, harus umur 21 tahun baru boleh belajar dan diizinin. Jadi emang relate banget seperti Mami Latte. Untung nggak ada mama aku di sini. Jadi karena film ini, karena Kak Atit bilang belajar mobil, oke, siap, dengan senang hati belajar mobil. Ya, kita deg-degan ya itu. Kalau aku Cian itu fisik ya, terutama karena dia banyak lari-lari, banyak ngangkat ini, ngangkat itu, sampai yang paling pecahnya aku jatuh dari ketinggian 2,5 meter itu tiba-tiba karena aku habis nafas dan kepala aku duluan yang nyerusuk ke dalam. Adegan Cian masuk ke dalam kuburan kan jatuh ya, harusnya kan tidak seperti itu jatuhnya, cuman karena itu diulang beberapa kali, akhirnya aku capek, habis napas karena harus muter dari bawah. Pada saat jatuh aku jatuh beneran, dan di bawah tuh aku gak sadar 5 detik kayaknya, nunggu semua orang tuh sampai diam. Pas di-cut semua orang kerubungin aku. Dan scene itu kayaknya yang diambil tuh, shot itu. Scene itu yang diambil, puji Tuhannya ya. Tasya jatuh beneran beneran ya. Beneran, dan itu kepala dulu ada yang masuk. Jadi kayak keluar-keluar kita ya panik semua, terus ternyata aku cedera habis itu, cedera leher. Selamat datang di Danau Toba. Tulang belulangku akan dipersatukan dengan tulang belulang keluargaku dalam upacara penghormatan Mangokal Holi. Tulang tua! Tapi kalau semua lancar-lancar aja, gak ada cerita kita. Ada tulang belulang! Film Tulang Belulang Tulang, karya sutradara Samaria Sari Simanjuntak, tayang di bioskop pada tanggal 26 September 2024. Film tersebut mengangkat kisah komedi tentang perjalanan keluarga Batak yang akan melaksanakan upacara Mangokal Holi. Keluarga tersebut melakukan perjalanan dari Bandung menuju Toba. Keluarga Mami Laterina membawa tulang belulang sang tulang tua kakek buyut dalam koper untuk penerbangan dari Bandung menuju Danau Toba. Namun di tengah perjalanan, koper berisi tulang belulang itu hilang, sementara di kampung asal mereka, pesta besar sudah dimulai untuk menyambut upacara tersebut. Opung, salah satu anggota keluarga, bahkan menabung selama 25 tahun untuk mempersiapkan upacara ini. Samaria menjelaskan, ketika tulang belulang itu hilang, daripada keluarga ini dikutuk oleh Opung, lebih baik mereka yang menghilang. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dari film Tulang Belulang Tulang. Mungkin sebuah fun fact dulu kali ya, Sya. Kami agak telat pas masuk
bioskop jadi ketinggalan pas awal-awal ceritanya, tapi masih dapet sih secara konteksnya gitu loh, masih bisa mengerti gitu. Nah, kita udah nonton kemarin, gimana menurut lo Syah tentang film TBT? Tulang belulang tulang ya. TBT. Ini menurut gue sih salah satu film yang nggak banyak orang berani ambil sih guys, karena dia mengangkat sebuah tradisi yang udah lumayan lama hilang. Bahkan orang Batak sendiri sudah lumayan jarang melakukan tradisi ini gitu. Iya, mereka sempat ngomong di preskon. Jadi anak-anak Batak yang muda ini lumayan tidak tahu tentang adat ini gitu loh. Karena kan sejatinya yang sekarang terjadi adalah yang non-Muslim atau Kristen itu biasanya mereka ya kalau dikuburkan ya udah. Seperti selayaknya secara agamanya mereka aja, tidak ada upacara adat gitu. Jadi diangkat film ini mengangkat lagi tradisi-tradisi Indonesia dan gue suka banget sama pengambilan aerial dari film ini, gila. Gue langsung kayak keren banget gitu. Jadi di sini kayak aduh jadi pengen ke Danau Toba gitu loh rasanya langsung. Dan kental banget Bataknya. Iya. Sebenarnya pengen nanya dulu deh, agak moving on ke film lain, agak lain tuh juga Batak kan? Iya, tapi kan agak lain itu cuman mengambil logatnya aja. Orangnya lah. Ya, logat dan orang. Iya. Tapi secara backstory-nya, sukunya itu tidak diangkat. Yes. Bukan hal yang jelek juga, maksudnya mau nanya aja, agak lain itu juga Batak kan gitu. Iya, maksud gue. Gue boleh ini kan ya, boleh mulai. Boleh dong. Mengutarakan pendapat gue tentang film ini. Boleh. Yang gua nggak sangka adalah ternyata film dengan film yang mengangkat kebudayaan Indonesia, salah satunya Batak, yang budaya kental banget ya. Kayaknya gue juga udah jarang buat nonton yang budayanya kental dan literal gitu loh. Bener-bener semua ada dan sepertinya memang kalau misalnya kita lihat upacara itu, upacara Batak itu memang seperti itu yang ada di film. Bakal se-colorful ini sih itu yang gue. Karena kalau dari yang gue notice ya maksudnya, karena kalau gue lihat dari trailer ataupun poster, itu karakternya masing-masing kan punya ininya sendiri, punya warnanya sendiri dari terutama dari wardrobe ya. Itu gue sangat apresiasi karena itu justru yang bikin tanda kutip gak bosen nonton film kebudayaan. Biasanya kalau film budaya ya udah apa yang dia pakai misalnya warna ini ya memang seperti itu, tapi enggak, ini benar-benar divariatifkan dengan masing-masing karakter. Misalnya si anak laki-lakinya itu pakai jas warna biru. Karakter utamanya yaitu si Atika Siolan. Bukan, siapa anak yang cewek? Cian itu pakai warna oranye. Iya, sedangkan bertabrakan sama kulitnya ya. Warna terus kulitnya. Si siapa? Mami latte ya kan, mami latte pakai warna merah. Terus si siapa? Si Ucok pakai warna kuning. Itu gue suka sih. Iya. Dia sangat menonjolkan kalau kebanyakan orang Batak tuh suka yang mewah, terus glamor gitu loh. Jadi kelihatan banget ini keluarga Bataknya gitu ya. Keluarga Batak ya. Iya. Dari logat juga, dari keriuhannya juga gitu. Fun fact kalau si Atika Siolan tuh pas lagi syuting Tulang Belulang ini, dia berhari-hari itu beneran dikonde terus. Iya. Konde yang sebesar itu dia pakai terus, kayak nggak bayang sih pas syuting tuh pusingnya kayak gimana sih. Walaupun dengan konde tersebut juga gue ngelihat sih dia all out tetap sih. Ya, itu all out banget sih. Sangat apresiasi dengan acting dia yang mungkin memang gue punya teman Batak nggak ya? Gue jarang ngeliat sih jujur, maksudnya secara realnya gitu loh, jarang ngeliat, tapi sepertinya memang dapat digambarkan memang sepertinya mami-mami Batak. Iya memang seperti itu. Iya, kebanyakan gitu. yang Dan dia berhasil gitu, gue deliverynya berhasil ke penonton yang bahkan nggak tahu, oh ternyata kayak gitu ya. Iya. Jadi lu ngomong mami-mami Batak, gue jadi inget di kampus gue tuh deket sama gereja orang Batak. Jadi setiap hari Sabtu kan gue suka ngampus gitu kan. Pas pulang kampus tuh, pas mau berangkat ke kampus tuh lagi banyak mami-mami Batak dan penampilannya emang kayak gitu. Mereka ke gereja aja bener-bener kayak pakai kebaya dengan kainnya itu gitu loh. Terus ya bener heboh gitu. Bener-bener kelihatan sih Bataknya sejujurnya. Dari alur cerita sekarang kita bahas.
Iya. Sebenarnya nggak, gue pengen bahas satu karakter lagi. Kalau ngomongin Mami Latte, gue nggak bisa nggak bahas Bapak Mondo sih. Oh, Bapak Mondo. Yang dimana sebenarnya kekontrasan itu dilihatkan di sini gitu loh. Antara suami istri yang sebenarnya mereka tuh sayang satu sama lain. Cuma kalau misalnya memang udah Menikah. si bawel gitu kayak gitu udah capek juga gitu. Tapi lucu juga, kehangatannya tuh ada di situ. Tetap hangat. Ada satu adegan yang sebelum mereka, spoiler dikit, mereka dibegal. Itu kayaknya kan, apalagi dilihat apa ininya, view-nya ya kan. Gue suka banget dengan kehangatan itu gitu. Itu sih paling. Dan ini sih ya, maksudnya gue narik dari alur cerita si Cian dan si adiknya Alon ya. Iya. Dia sangat kontras gitu ya. Si Alon tuh kayak yang dijaga, disayang, sedangkan padahal dia laki-laki gitu. Kalau si Cian tuh kayak yang dia udahlah dibebaskan gitu. Dia mau kayak gimana gitu. Padahal dia perempuan gitu kan. Ya jadi kayak kulturnya ini loh, kulturnya parenting orang Indonesia. Asia, Kalau anak pertama tuh mau perempuan mau laki-laki ya udah digempor. Kayak gitu sih. Jadi menunjukkan sisi-sisi lain dari Asia parents-nya sih menurut gua. Oke, tapi Sya, masih ada beberapa lagi yang pengen gue bahas dan mungkin lu juga mau lontarkan ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Masih di film Tulang Belulang Tulang. Masih kita mau bahas, tapi ya dari kita apresiasi semua ya tadi. Yang bagus-bagus seperti shot, view. Itu yang sangat, gue juga cantik banget. mesmerizing sekali itu. Ternyata masih seasri itu ya. Asri itu. Dan itu jadi kayak semacam alat untuk promosi Indonesia sih. Maksud gue traveling, lu tuh bisa kesini loh, masih ada ini untuk kalian. Foto, mungkin fotografer kan, atau yang ada yang mau di situ. Itu sangat-sangat media yang bagus untuk promosi travel Indonesia itu. Keren lah pokoknya. Keren banget. Gue jadi pengen kesana lu, bener loh. Iya. Bagus banget. Dan selain itu juga maksud gue performance juga all out sebenarnya semua all out di sini. Dari karakter utama bahkan karakter sampingan seperti Ucok yang sebenarnya ada, walaupun ya di Ucok ini gue sangat apresiasi terhadap karakternya, tapi ada dari cerita kali ya. Gimana tuh Syah menurut lu tentang ceritanya Ucok? Menurut gue ya ceritanya Ucok. Nah ini guys, menurut gue kan Ucok itu lumayan agak berperan penting di film ini kan. Karena dia mengambil peran-peran krusial gitu, kayak lagi ada kekacauan apa tuh dia kayak seorang pahlawan yang udah tenang. Jadi menurut gue dia salah satu tokoh yang krusial di film ini. Cuman backstory latar belakangnya si Ucok ini kurang digali. Sama halnya kayak waktu dia ternyata punya mantan istri namanya Jamila atau dipanggil Lala ya nggak sih? Dia waktu itu panggil Lala. Jamila. Dia tuh nggak diceritakan gitu backstorynya, kenapa bisa nikah, terus kenapa akhirnya bisa cerai dan dia punya anak, apalagi ini berseberangan gitu loh, si Jamilanya Islam gitu. Dan dia kayak berseberangan agama gitu loh. Jadi kayak nggak diceritakan detailnya, sedangkan perannya ini dia tuh agak-agak krusial gitu. Menurut gua kalau misalkan ada diambil sedikit ceritanya, ini agak lumayan dramatik sih. Agak mungkin kita bisa agak sedih di bagian yang ternyata si Ucok itu ternyata punya anak. Dia meninggalkan Jamila pas lagi hamil gitu. Kalau ada backstory-nya yang menggambarkan itu mungkin akan lebih nyata dan lebih real gitu, kita akan lebih merasa terhanyut dalam suasananya mereka sih menurut gue gitu. Malah jadi tetap, karena memang Ucok ini adalah salah satu karakter yang komedi ya, maksud gue dengan relationship Jamila sama Ucok malah jadi kelihatan komedi aja. Padahal menurut gue seharusnya ada, bukan seharusnya sih, kayaknya bakal lebih enak kalau ada bumbu drama antara Ucok sama mantan istrinya. Mantan istri yang tiba-tiba udah punya anak, yang Ucoknya kaget. Gue tuh sebenarnya jujur agak kaget sih di awal. Ini entah gara-gara kita datangnya telat atau memang tidak diceritakan nih, gue nggak tahu nih. Tapi pas lagi pertama kali si Ucok ini di rumah sakit, pas dia lagi ngumpet ada anak. Gue kira kayak, emang kenapa ya kalau misalnya si ini ada anak gitu? Gue kira kan kayak udah anak asuh aja. Oh ternyata maksudnya anak. Oh ternyata dia adalah mantannya gitu. Awalnya gue kaget, cara gue bingung cara gue mereaksi hal itu gimana, kayak emang kenapa kalau misalnya anak? Oh ternyata mantan istri tadi. Itu loh maksud gue.
Dikit. Diceritain agak awal sih guys, kalau misalkan si Ucok itu punya mantan istri Berarti gue yang nangkep tuh. perawat itu loh, mantan istri perawat yang namanya Lala itu. Nah gua pun sebenarnya ekspektasi gue ya udah suster, kan dia bilang seorang suster gitu, pas dilihat aslinya pakai kerudung. Oh ya. Tidak sesuai imajinasi gua nih pas diceritain situ. Agak kaget juga sih, bener kok. Kalau lu agak nggak nangkep di situ, gua mewajarkan karena gue pun kaget. Yang maksudnya agak merhatiin itu film tuh agak kaget. Oh, Lala itu Jamila gitu. Ya udah jadinya ya seperti itu. Paling kalau misalnya ngomongin kekurangan juga pasti ada. Pasti. Dan ini salah satu kekurangan yang menurut gue krusial banget karena berhubungan sama ending. Lagi-lagi ini spoiler ya teman-teman. Jangan lupa ditonton dulu sebelum kalian nonton ini. Tapi yang pasti gue bukan nggak suka sama endingnya. Endingnya sih buat gue sangat-sangat hangat, gitu. Sangat wholesome, sangat-sangat gitu. Tapi bagaimana cara si aktor-aktor ini alias maksud gue karakter-karakter ini bisa mendapatkan ending ini yang gue kurang. Oh gitu. Iya, kurang. Jadi ada satu adegan di mana si Bapak Mondo ini pingsan, yang kebetulan pingsannya memang gara-gara dia lagi nyari itu habis dibegal kan karena nggak ada mobil. Dia nyari pos polisi ya. Ini saya kenal sama jenderalnya atau apanya gitu di sini. Pokoknya sama atasannya lah gitu. Pas udah nyampe pingsan dia karena memang sudah berumur dan udah nggak sehat lah gitu loh. Dia kan juga badannya gede gitu kan. Ceritanya gitu. Pingsan di situ dan topinya jatuh. Sebenarnya udah mikir sih, ini topinya jatuh nggak diambil. Gue cuma mikir gitu doang, Ya gue kira ya udah sebatas nggak diambil dan hilang gitu. Ternyata kuncinya adalah pas dia pingsan, dia bangun, dia nanya, topi papa di mana gitu. Oh, ini kayaknya bakal ada sesuatu sama topinya nih gitu. Dan ternyata bener aja. Itu dijelasin secara verbal sama salah satu aktor polisinya yang ada di situ. Dia ngomong, saya udah nyadar nih pas ini Pak ngeliat topi bapak gitu. Sebenarnya bukan jelek ya lagi-lagi ya, cuma agak sebutannya ada bantuan Tuhan, Deus ex machina itu sebutannya. Kayak semacam bantuan Tuhan aja gitu. Jadi kurang dapet gitu. Akhirnya tulangnya Iya kenapa? Iya sih gue agak kecewa sama endingnya sih jujur. Biarpun sebenarnya tulangnya si tulang tuh terkubur di tempatnya gitu ya. Cuman agak. Nah dan satu lagi kayak maksudnya backstory antara si tulang tua dan opungnya si ini loh si yang ditelepon Cian. Enggak. Yang katanya kan mereka kurang harmonis gitu. Oh iya, itu maksudnya ya. Menurut gue kurang diceritain juga sih. Padahal itu plot yang penting menurut gue. Iya, tapi gue kalau ngomongin tulang tua sama opung itu terselamatkan sama backstory-nya si Cian sama siapa namanya? Tulang tua sih. Itu mungkin terselamatkan sama itu sih. Jadi gue masih ngerasa kehangatan itu tuh ada. Itu salah satu scene yang bikin gue terharu kali ya sebutannya. Terharu, mungkin terselamatkan itu. Iya sih. Tapi kalau lu ngomong itu, iya bener juga, ada benernya sih. Karena kan si opungnya itu kan katanya meninggal duluan. Gue mungkin gue akan nangis kalau ada backstory-nya. Karena kan si opungnya itu meninggal duluan kan sebelum si tulang. Jadi at least berarti kita punya anak kita ternyata meninggal duluan sebelum kita. Itu kan sedih banget ya. Kalau diceritain mungkin ada sekilas gambar mereka berantem atau mereka perang dingin. Menurut gue pas di momennya si tulang tua ngobrol sama Cian kecil waktu itu akan lebih dapet gitu guys. Ya nggak sih menurut gue seperti itu. Cuman mungkin keterbatasan dari durasi film sih. Dan sebenarnya ini sih resiko kalau misalnya memang karakter utamanya tuh banyak. Resikonya itu. Jadi masing-masing harus punya cerita, masing-masing harus punya yang nggak bisa sedalam itu juga. Karena kan dari semua karakter utama itu ada satu yang memang benang merahnya. Dan itu adalah menurut gue sih dari semua ini ya Cian. Itu sih paling. Dan ngomong soal durasi, jelek dari bridging-nya. Ya paling itu sih teman-teman yang bisa kami review tentang tulang. Leave a comment juga menurut kalian filmnya seperti apa? Apakah relate? Mungkin teman-teman yang Batak relate. Apakah seperti itu juga? Apakah kehilangan tulangnya juga? Kan nggak juga ya. Nggak tahu sih. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Thank you. Bye. Ada apa rupanya nih? Yang di koper tadi tulang belulang.
kakek buyut mereka atau dalam bahasa Batak tulang tua. Tulang belulangku dibawa ke Danau Toba untuk acara penghormatan Mangokal Holi. Tiap menit kau telat, tambah hebeng. Kau lahir boleh telat, tapi kesini jangan. Bukan koper tulang ini. Hah? Halo? Lebih baik kita yang hilang daripada tulang yang hilang. Kita harus temukan tulang. Mundur kau, mundur. Ginjalmu muncul-muncul. Sanggup aku bayar ya? Pakai itu remnya. Remnya belum, Mi. Gua pegangan. Sumut ini. Kok jalan lambat-lambat di klakson orang nanti? Cian, yang penting kehormatan keluarga, Cian. Sama makhluknya. Tulang tua! Maminya tulang tua tidak malu lihat tulang tua nari-nari terus. Kita nari masa nurut apa kata orang? Ya, yang menurut kita sor aja lah. Udah 25 tahun Mama kerja, supaya tulang tua bisa dapat penghormatan terakhir. Jangan tanggung-tanggung. Ah, bodoh kau. Sarangeo. Mari kita lanjutkan pesta semalam lagi. Yang terburuk sudah berlalu. Kok berhenti?